tahun ke bawah tuh ingar seingar-ingarnya. Yang 70 tahun ke atas sanyam sesanyam-sanyamnya. Tapi di situ semuanya hadir, alhamdulillah. Orang tuanya ade, bapak-bapaknya ade, biak mudanya ade, ibu-ibunya ade, neuannya ade. Satu yang si antu nak dari. Neuan lihat dari situ. Ini luar biasa jamaahnya nih. Sampai mana tadi ceritanya di? Hah? Nabi minta maaf. Kata Nabi, ini Zohir Muhammad, balas. Semuanya sahabat tertunduk. Yang kedua Nabi pidato lagi. Man kuntus satamtu lahu irdan. Siapa yang pernah tersinggung dengan omonganku, hadza irdi, ini harga diri Muhammad, falyastakib minhu, balas sekarang. Sahabat tetap nunduk, tidak ada yang nak balas. Yang ketiga Nabi ngomong, man kuntu akhaztu lahu malan. Siapa yang pernah kupinjam duitnya, hadza mali, ini harta Muhammad, falyastakib minhu, ambil. Dirilah seorang sahabat, kata dia, ya Rasulullah, innaka alayya salasa darahim, kau berhutang dengan aku 3 dirham. Ambillah, kata Nabi, 3 dirham. Apa artinya? Sakit badan, kena tampar, kena pukul, kena kubik, kena bambat, kena basut, kena ayaukan, bisa dimaafkan. Tersinggung hati, sakit gara-gara omongan orang, bisa dimaafkan. Tapi mudah cerita duit ternyata tidak bisa. Sahabat Nabi pun bayar Nabi, tidak bisa, kata dia. Apa artinya? Kalau dah minta maaf, utang dah lunas. Jangan dikira dah minta maaf lunas utang. Nah, utangnya tetap kita harus bayar. Ibu Ibu ada punya utang? Iya boleh ya, ada boleh ya sian. Nampaknya yang banyak utangnya belah itu. Nah, jadi ini tetap utang. Ini artinya apa? Tadi disakiti zohir. Kata Nabi balas, sahabat maafkan. Ketika disakiti hati, sahabat semuanya maafkan. Zohir, hati ini batin. Maka dari situlah muncul istilah mohon maaf zohir dan batin. Pak Ustadz, yang betulnya zohir dan batin atau lahir dan batin? Saya dapat WA, mohon maaf lahir dan batin. Yang iya, mohon maaf lahir dan batin. Yang iya, mohon maaf lahir dan batin. Yang betul zohir dan batin atau lahir dan batin? Yang betul itu zohir dan batin. Tapi orang nulisnya lahir dan batin. Karena dah dari dolok salah, lanjutkan aja lah kesalahannya. Ini dah jadi kebiasaan kita mohon maaf lahir dan batin. Kalau suahku pukul, suahku tampar, maafkan, minta maaf. Minta maaf, jangan segan, jangan malu minta maaf. Pak Pung biasanya minta maaf enggak? Ini Pak Pung harus banyak minta maaf. Karena orang kalau lagi di atas Pak, nunjuk-nunjuk ya yang paling jago deh. Angkat, pisahkan, tabakan, ayaukan. Bisa dia nunjuk-nunjuk, ya kan? Makanya minta maaf. Saya pun kalau ceramah minta maaf juga. Jangan cuma tahu ngomong ngajak minta maaf. Memangnya Ustadz Hatoli dah minta maaf. Saya malar minta maaf. Cobalah lihat saya ceramah. Semak di video ceramah saya. Tiap kali lakak ceramah, apa kata saya? Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum laka. Iya contoh. Jadi saya tuh minta maaf. Saya dosen minta maaf dengan mahasiswa. Saya ngajar 8 kelas, 1 kelas 30 orang, 8 kali 30 240 orang. Kalau saya tidak minta maaf di dunia, saya harus nyari dia di akhirat 240 orang akan nuntut saya di akhirat nanti. Jadi selesai saya ngajar akhir semester,
para mahasiswa semuanya, kalau selama saya ngajar ada omongan kelakuan saya yang daan berkenan di hati, tolonglah dibukakan maaf untuk saya. Mau ke kita maafkan saya? Mau Pak, kata dia. Yang penting dapat A. Udah malas tetap C, dia nilaimu nih saya. Nah, inilah kita minta maaf. Karena kalau kita tidak minta maaf, banyak orang nanti di akhirat terkendala masuk surga gara-gara waktu dia masih punya salah dengan orang. Makanya balik dari dengarkan ceramah itu yang dah puluhan tahun dan senaguran, minta maaf. Kau pikir dengan sembahyangmu 5 waktu selamat kau masuk surga? Enggak. Kau pikir dengan pagi haji umroh bolak-balik hapus dosamu dengan manusia? Naan. Kau pikir dengan puasa 30 hari penuh hapus dosa dengan manusia? Naan. Dosa dengan manusia belum Allah ampuni sebelum kau minta maaf dengan orang ye. Jakmun kita salah dengan orang sikit nang Pak. Samping kanan rumah, samping kiri rumah, depan rumah, belakang rumah kita ada kayak rumah. Minta maaf di belakang rumah. 4 rumah minta maaf selesai. Gimana kalau kita punya salah dengan orang satu kabupaten? Satu kabupaten galak nuntut kita di akhirat. Saya suah ceramah di sebuah masjid dan saya sebutkan masjidnya. Apa kata saya? Kalau dia seorang bupati berbuat zalim kepada rakyat, satu kabupaten akan nuntut dia di padang mahsyar nanti. Saya sampaikan gaya. Ternyata di acara ini ada bupati hadir. Saya tidak tahu. Dia nyusuk-nyusuk aja di belakang kan. Laka saya ceramah di pagi lah pengurus masjid. Pak Ustadz, kayak tadi waktu Ustadz ceramah berapa kali nyabut kabupaten? Dan kuhitungnya saya. Pak Bupati langsung balik. Yo, tangdaan di padahitnya saya ada bupati. Makanya isuk-isuk sana nyabut kabupaten. Kayak RT aja. Akhirnya dah terlanjur ngomongnya saya nak digimanakan lagi. Baliklah saya pun dalam keadaan rasa bersalah. Rasa bersalah saya nyeramahi bupati gitu kan. 2 hari lah Kak Ye tiba-tiba ada nelpon saya nomor tidak dikenal. Saya angkatlah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan bapak siapa? Saya bupati. Jangan-jangan dia nak marahi saya tuh teman. Kak Ye Pak Bupati ada yang bisa saya bantu? Saya nak ngundang Ustadz Hatoli ceramah. Oh tenang hati saya. Kira dia nak ngamuk-ngamuk kan. Bapak nak ngundang saya ceramah di mana Pak? Di kantor saya ini. Tapi kata jamaah, kata pengurus masjid waktu itu pas saya ceramah di masjid, bapak langsung balik. Saya sakit parut Pak Ustadz. Jadi kita tidak boleh suuzon. Ternyata dia sakit parut, bukan tersinggung. Makanya saya pun minta maaf. Pernah juga saya sampaikan kepada orang-orang yang kerja di kantor dinas kehutanan. Ketika hutan terbakar, saya ceramahi orang dinas kehutanan. Kita selaku pengurus dinas kehutanan, hutan sampai terbakar, sian yang kita kerjakan, malah makin banyak hutan yang terbakar. Kita semuanya pengurus dinas kehutanan akan dituntut oleh rakyat nanti di akhirat. Saya sampaikan gaya Pak. Laka iya ansuah saya diundangnya gitu. Bingung mendengar ceramah saya. Saya penceramah yang tidak bisa dipasan-pasan nih. Pokoknya saya ceramah aja. Nak tersinggung lah. 2 hari lah kak ya mati. Suah ke ada yang tersinggung Pak Ustadz. Suah. Tentang apa ya? Tentang jilbab. Saya dipasani lah pembawa acara. Pak Ustadz, kayak kalau ceramahnya usah nak bahas tentang jilbab. Ngapain di? Ini bala kampung belum jilbab. Bini pala kampung belum berjilbabnya. Wow, kayaknya saya. Tahu karena aja diri saya. Siapa yang bininya naan berjilbab, membuka aurat, menarik perhatian laki-laki, dia dua laki bini masuk neraka jahanam. Aduh. Makanya pala kampung duduk di depan.
Camak lah muka kawan. Lama detik merah kapang. Lah kak ceramah dipanggilnya pembawa acara. Situ. Apa dik pung? Usah nak undang Ustaz Hatoli lagi ceramah. Kan bisa lalu nak dipasan nih ibu katanya. Memang inyan 6 bulan lah kak ya ansuh lagi saya diundang ceramah. Tapi pas bulan ke-7 ada pengurus masjidnya nelpon. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Bisa ngisi ceramah lagi di masjid kami. Yo katanya pala kampung tersinggung. Maaf Pak Ustadz, pala kampungnya dah mati. Gimana Pung? Bukan ceramah saya hebat, memang ajalnya dah sampai. Apakah Bapak Ibu merasa panas? Masjid itu bagus, banyak AC-nya 1, 2, 3, 4, 5. Hidup kenaan tapi ya. Tak rasa makin panas tuh. Astagfirullah. Jadi untuk gaya-gaya aja ceritanya tuh. Allah balikanlah hasil yang baru ya. Duit masjid kan ada. Sana disimpan-simpan duit masjid. Duit orang. Orang nyumbang untuk masjid itu untuk apa? Untuk masjid kan? Jangan bangga setiap hari Jumat diumumkan kasaldo masjid kita 100 juta. Tapi tidak suah dibangunkan ke apa-apa. Berdosa pengurus masjid. Ingat. Usah nak tepuk tangan. Pengurus masjid sana tersinggung. Takutnya 2 hari lah kayak itu mati deh. Kan judul ceramahnya tuh minta maaf. Maka pengurus masjid yang daan melaksanakan amanah jamaah dia harus minta maaf. Minta maaflah selagi mereka masih di dunia itu Pak. Tapi kalau nanti dah mati di akhirat gimana nak minta maaf? Nak nyari orang di akhirat sagi antum munggur tebayak melongo. Dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir ngumpul di akhirat, kemana nak nyarinya? Maka selagi hidup di dunia itu Pak, bagus-bagus lah, amanah-amanah lah ngurus masjid itu. Bila perlu tiap hari Jumat macam masjid Jogokarian, tiap hari Jumat diumumkan saldo kas 0 rupiah. Itu yang mantap. Tapi ada bukti fisiknya ada kayak mikrofon, dah lah bagus mikrofonnya. Ini AC-nya lah balikan. Masjid kurang besar, basari. Saya lihat orang jungkat tuh jak kaya-kaya. Mana buktinya? Lihatlah masjidnya. Sampai manyet tehelnya tuh. Di masjid lain saya ceramah lantainya aja belum betehel. Itu manyet sampai nyetehelnya. Berarti kan kaya luar biasa. Amin gak ya? Mau ke jadi orang kaya? Berarti belum kaya. Nah, minta maaf. Judulnya minta maaf. Pak Ustadz, kalau aku nak minta maaf seorang-seorang ke rumahnya, mungkin setahun pun tidak laka Pak Ustadz. Gampang. Panitia kan cerdas. Diadakannya acara halal bihalal, dah ngumpul semuanya orang, dia sambutan. Kalau selama saya jadi kepala desa, ada melakukan perbuatan salah, tolonglah dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya untuk saya. Mau ke Bapak Ibu maafkan saya? Mau. Selesai. Gitu cerdas. Atau kalau Pak KUA yang banyak duit, dia bisa buat acara di rumahnya namanya open house. Open buka host rumah, open host buka rumah. Ibu boleh ngadakan open house buka rumah, tapi jilbab usah dibuka. Ada satu lagi usah nak lupa, open heart. Hati juga harus dibuka. Banyak orang open house tapi hati tertutup. Oleh karena itu kalau dia banyak duit, diadakannya open house, dipotongkannya ayam, dipotongkannya kambing, dipotongkannya sapi, lauknya banyak, diundang semuanya jamaah makan, udah laka kanyang orang makan, sambutanlah dia. Bapak Ibu sekalian, kalau selama saya hidup bermasyarakat di situ ada silap salah, mau ke Bapak Ibu maafkan saya karena dah kekanyangan semuanya. Mau.
cerdas orang model dia. Nah, jadi kita ini harus minta maaf. Dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 5611, banyak orang di akhirat tidak jadi masuk surga, tapi akhirnya masuk ke neraka gara-gara pahala puasanya, pahala sholatnya, pahala zakatnya, pahala hajinya habis untuk mayar dosa-dosanya yang sudah dilakukannya dengan orang waktu di dunia. Begitu dia setor pahala sholat, ya Allah itu pahala sholatku, datang orang. Sebentar ya Allah, di dunia dia memang rajin sholat, tapi dia suah ngambil tanahku ya Allah. Digesernya patok tanah. Ya itu aku lagi ceramah tuh kau tentunya nih. Saya cerita di kampung saya. Mun dijungkat tuh insya Allah sami. Dah paluh-paluh saya ceramah ya udahlah ya. Dah jam 9:05 berarti dah 1 jam. Kita yang dengarkan. Yang ceramah ya setengah mati, minum pun belum. Ketika lanjut. Kalau takaan ceramah mati pun tidak napi-api. Maka itu saya ajak balik. Ketika dia setor pahala solatnya, ya Allah itu pahala solatku, banyak pahala solatnya, solat wajib, solat sunnah, qobliyah ba'diyah, solat idul fitri, idul adha, solat jumat, semuanya setor solat. Datang orang, sebentar ya Allah, di dunia dia memang rajin solat, tapi dia suah ngambil tanahku sejangkal ya Allah, sikit-sikit digesernya patok tanahnya, digesernya lagi patok tanahnya. Aku nak malas kandaknya waktu di dunia. Kenapa tidak kau balas? Kata Allah. Mana aku nak malas dia polisi. Pas aku nak malas dikeluarkannya pistolnya mundur lagi aku. Tolonglah keadilan. Mohon maaf kalau ada polisi di situ. Ada ke polisi. Saya nak sesinggung. Takutnya 2 hari mati lagi. Saya ajak cerita di Sinun, di Sambas, bukan yang di situ. Di kampung saya. Di kampung siapa Bu? Di kampung saya kan. Iya. Sampai kata Nabi yang mengambil tanah sejengkal, tanah yang bukan tanahnya, maka nanti di akhirat akan dililikan ketiganya tanah satu petaka langit. Sejengkal kita ambil di dunia, kada lilikan di akhirat satu petaka langit. Bawalah ya satu petaka langit tanah. Sampai dak yang terpikul. Makanya yang suah ngeser tanah-tanah kawan, ndak ada solusi lain, minta maaf. Minta maaf. Harus disebutkan kesalahannya. Kalau sengketa tanah, sengketa utang, disebutkan kesalahannya. Minta maaf dengan bini, sebutkan kesalahannya. Gimana cara minta maaf dengan bini? 4 caranya, Pak. Bapak punya salah dengan bini kan? Ngapa yang nyabutnya ibu? Saya kan nanya bapak. Kalau ada saya tanya ibu yang jawab. Lalu dia yang jawab, ada. Berarti ya di lakinya berarti. Bapak punya salah pasti dengan bini kan? Berapa kali mulai bini ya? Api agik biasanya yang kerja di kantor desa suka mulai bini ya. Ditanyalah bini, bang apa tang lama balik? Rapat katanya. Udah jam 5:30 tuh belum balik bang. Rapat. Rapat alasannya padahal jak merapat. Maaf bung, saya tersinggung. Itu jak contoh. Mulai bini, make minta maaf dengan bini. Gimana cara minta maafnya Pak Ustadz? 4 macam. Pertama pegang tangannya, yang kedua lihat mukanya, yang ketiga bilang minta maaf, yang keempat sebutkan kesalahannya. Bisa ke dipraktekan? Balik dari situ langsung praktek. Ceramah yang bagusnya bukan yang hadir ramai. Ceramah yang bagus bukan masjid yang bagus. Ceramah yang bagus begitu dapat ilmu langsung diamalkan. Balik kelak dari situ langsung pegang tangan bininya. Garangnya njak bininya. Macam nak harimau. Pasti tadi lah kak dengarkan ceramah Pak Ustadz Atoli di masjid. Tang tahu kau dek. Aku kan pagi juga.
Out dia kata dia. Nah, Kak Ye, abang tuh nak minta maaf. Oke. Pegang tangan, lihat mukaku. Abang bilang minta maaf. Yang keempat bang, sebutkan apa kesalahan abang. Nah, iya dia aku nak. Sebutkan apa kesalahan abang. Dia aku nak nyebutkannya takut kau ngamuk. Kata Pak Ustadz kalau minta maaf pegang tangannya, lihat mukanya, bilang minta maaf, sebutkan kesalahannya. Tapi ya aku takut kau ngamuk. Sebutkan. Nggak sebutkan, aku tidak nak maafkan abang. Allah aku sebutkan salahku, tapi sah marahi, insya Allah. Abang selingkuh di. Oh, abang selingkuh ke gasaknya rupi takut-takut inyan nak ngomongkannya. Daan api-api abang selingkuh ya be. Namanya juga manusia bang, melakukan hilaf dan salah. Daan api-api abang selingkuh, karena bulan yang lalu aku selingkuh juga. Minta maaf ya. Pak Ustadz, masa kita orang laki tolen minta maaf? Oke, sekarang kita balik. Ibu, bu, masih kuat itu nak sampai jam berapa lakanya tuh? Dan api-api, asal ibu puas saya siap layan nih. Puas ceramah. Ibu punya salah nggak dengan laki? Kanyat dia. Apa kata Nabi? Kata Nabi nih Pak, andai saja boleh seorang manusia sujud kepada sesama manusia, pasti kuperintahkan istri sujud kepada suaminya. Dengar ya? Cuman karena ndak boleh. Apa maksud Nabi? Begitu besar bakti ibu kepada lakinya. Sana pelawan. Yang di belakang saya itu istri solehah atau istri pelawan? Hah? Pelawan. Neraka jahanam tempatmu. Banyaknya Pak Ustadz ya biniku salahnya dengan aku. Ayyuma mra'atin matat, kata Nabi, kalau seorang perempuan meninggal wa zaujuha an haradin, lalu suaminya ridho kepadanya, illa dakhalal jannah, kecuali perempuan itu akan masuk surga. Meninggal ibu, ikhlas lakinya, masuk surga kata Nabi. Makanya banyak bapak-bapak bininya meninggal ikhlas kan? Enggak percaya dia. Bapak jarang nangis supaya ibu masuk surga. Diikhlaskannya. Ya Allah, memanglah kata dia, dah lama aku tunggu tuh sebenarnya. Baru hari itu kau kabulkan. Berapa banyak ibu berdosa dengan laki, dan taat dengan laki, tapi malah pelawan. Laki ngomong sepatah, dibalasnya berpatah-patah. Diberi laki duit hari Senin 1 juta, hari Kamis ditanyalah laki, dek, apa ya bang? Duit yang abang bari hari Senin 1 juta masih ke? Cuma gaya nak laki nanya, apa dia jawabnya? Baru nak merik duit 1 juta dah ditanya-tanya. Tetangga sebelah merik bininya duit 5 juta dah ditanya-tanyanya. Dah tahu ke kau bang barang-barang sekarang serba mahal, ha? Minyak naik, kecap naik, telur naik, dan turun cuma celanimu. Nong situ kita semuanya sana turuti ayah kita ya. Baru nak merik duit 1 juta dah ditanya-tanya. Iya bukan bini ya Pak Tuyul. Orang laki nih, dia mencari nafkah keluar rumah, panas kepanasan, hujan kehujanan, kadang di kantor dimarahi atasan, balik ke rumah di jalan dirazia polisi. Apa lagi nyampe ke rumah lalu dimarahi bini. Akhirnya laki kena penyakit S3. Pertama stres, kedua stroke, ketiga langsung stop. Kasihan nasib orang laki, biasa nak nangis nyeritakan. Saya kalau balik dari kerajaan, ndak suah bini saya nanya, dari mana yang kau bang? Apa tang lama? Pasti kau ke rumah mantanmu. Mana kulihat chattingan HPmu? Ndak suah. Ndak suah sampai ditanya dari mana? Ngapa tang lama?
istri saya, begitu saya buka lawang dari rumah dari keraja, begitu dibuka, assalamualaikum, waalaikumsalam, salaman, cipika cipiki. Ngapain ajak bini saya di? Bukan bini kawan. Bini kawan baru nak boleh. Bapak kalau balik dari keraja cipika cipiki keadaan. Nampak muka-muka kanak siksa. Kalau laki takaan panas balik dari keraja, usah nak ditanya macam-macam. Satu aja pertanyaannya. Saya balik dari rumah, assalamualaikum, waalaikumsalam. Langsung salaman, cium tangan, cipika cipiki. Abang nak minum apa bang? Langsung ditanya ya. Bukan abang dari mana bang? Abang nak minum apa bang? Bila perlu sambut dia dengan lagu yang paling dia suka. Buka lawang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Dah lama ke kau gini kan? Abang nak minum apa bang? Masuk bang kata. Abang nak minum apa? Duduk dulu bang. Abang panas ke? Hidupkan kipas. Abang bepalu ambilkan handuk. Abang nak minum apa bang? Minum kopi ke? Minum teh? Minum teh. Teh manis atau teh tawar? Teh manis. Yang hangat atau yang sajuk? Yang hangat. Yang sesendok atau 2 sendok gulai? Air putih aja, air putih. Banyak gilok pertanyaannya. Bagus air putih aja kan, nah, macam itu air putih. Praktis. Gitulah dia. Tapi lagi, ibu saya belum selesai ceramah tuh. Suami yang baik selalu menghargai bininya. Bini kita itu pak, naan banyak permintaannya. Sigit naang, apa ya? Makasih. Makasih aja ya udah cukup ya. Kalau bini di rumah ya lisut bau lasing, usah nak marah. Bepaluh, berkeringat, lisut, bau lasing, bau parak. Gimana dah anak bau lasing dari pagi sampai bahari nyuci, nyalap, nyapu, nyusui anak. Bapak suka nyusui anak. Hargai ya. Kalau bini kita pak bau lasing dia ya, tahan-tahannya aja ya. Ngomong dengan dia, ya Allah dek, apa bang kau belum mandi aja cantik. Apa lagi dah mandi. Wah oke bang ya, mandi dia pak. Jangan kau bulasing lalu aku beli di kantor sudah muntah aku. Sakit perasa bini. Kau lah masak, kau lah nyuci, kau lah ngasuh, kau nyuci anak, kau nyapu, kau nyalap, aku nak pagi arisan. Dah bang. Jadi suami istri itu punya salah, maka harus minta maaf, saling memaafkan. Namanya saling, tidak ada yang merasa paling benar. Umar bin Khattab pak, tahu ke Umar bin Khattab? Hah? Tahu ke Umar bin Khattab? Tahu? Siapa namanya akinya? Umar bin Khattab itu dapat gelar Al-Faruq, singe padang pasir. Hebatnya ke Umar bin Khattab, dapat gelar singe padang pasir. Tapi kalau di rumah bukan singe dia, kucing. Bukan ngatikan Umar bin Khattab ya kucing. Maksudnya dia di luar hebat, tapi di rumahnya dia lambut dengan anak bininya pak. Itu bapak nak terbalik dengan bini orang lambut. Ibu jaga gaya juga di. Dengan laki orang nak kemana bang Haji? Boleh ke aku pagi? Dengan laki orang. Dengan lakinya dari mana kau bodoh? Laki dibodohkan. Astagfirullahaladzim. Umar bin Khattab itu setan pun takut pak dengan dia. Apa kata Nabi? Umar, ya saya ya Rasulullah. Masalaka Umar fajjan qatu illa kasalaka syaiton fajjan khairu fajika. Umar, kalau kau lewat di jalan itu, setan lari nyari jalan lain, takut dan nak jumpa dengan kau. Tapi Umar yang setan aja takut dengan dia, dimarahilah bininya, diam Umar. Umar yang setan aja takut dengan dia pak, dimarahi bininya, diam. Sedangkan bapak seperjalanan dengan setan. Masa tidak mau dimarahi bini?
Sahabat pun heran, wahai Umar bin Khattab, iya, kau kan khalifah, pemimpin, presiden. Kenapa kau dimarahi binimu, kau diam? Kata Umar bin Khattab, fulan, kalau tadi ku bandingkan marahnya dengan kebaikannya selama itu, dicucinya pakaianku, dimasaknya makananku, disusuinya anakku, dilahirkannya bersimbah darah, ku bandingkan dengan marahnya tadi, nah ada api-apinya. Kata ibu, itulah ceramah paling bagus. Cuman sayang lakiku nak datang. Terus anak sedih, ada videonya nanti. Ini yang ada, itu merekam keadaan yang HP 2 IG ya? Hah? Nggak? Atau gaya-gaya aja? Kalau apa saya minta videonya, maaf Pak Ustadz tadi ya mati. Nanti tunjukkan. Tapi bukan berarti ibu jadi berani dengan laki. Jangan sampai ibu jadi berani dengan laki. Ingat pesan Nabi, kalau perempuan mati belum masuk surga kecuali suaminya ridho ikhlas kepadanya, dia akan diperintahkan oleh Nabi sujud kepada lakinya. Andai saja boleh, berarti ibu tetap harus berbakti kepada suaminya. Ini harus saling minta maaf. Udah selesai minta maaf, sebenarnya kita harus minta maaf. Pak Pung, usah segan minta maaf dengan perangkat desa. Perangkat desa juga kadang-kadang kurang ajar dengan balak kampung. Minta maaf dengan balak kampung ya. Jadi kita semuanya minta maaf, saya pun minta maaf juga semuanya itu dengan kita. Kadang-kadang kan kita dapat bisikan setan, kau usah nak minta maaf, kau kan ustadz, kau kan terkenal. Saya terkenal kan? Lawan ya semuanya. Tidak akan jadi hina dengan minta maaf. Tetap akan mulia kita. Tapi orang yang tidak mau minta maaf, itulah orang yang sombong. Orang yang sombong itu Pak, saya menjumpai dengan orang sombong, saya sombongi lagi. Apa kata Imam Asy-Syafi'i, at-takabur lil mutakabbir sodakoh. Sombong dengan orang sombong, ya sodakoh. Saya menjumpai orang pejabat, jumpai saya tidak mau dia salaman, calokkan kocekan. Saya makin calok ke dalam. Nggak mau aku nak salaman dengan kau ni saya agak sedekah dengan dia. Kenapa? Sifat sombongnya si orang yang suke. Saking jahatnya sifat sombong, sampai orang yang sombong pun tidak suke dengan orang sombong. Sah nak main kau ke rumahnya ya, nyampe dek sombong orangnya ya. Yang ngomongnya sombong. Makanya mun ada orang sombongnya, sombongnya agak dia. Biar berhenti dia sombongnya. Apa lalu nak minta maaf? Apa si an salahku dengan dia? Ketika kau ngomong si an salahku dengan dia, ketika itulah kau bersalah. Si an dosaku dengan dia, ketika kau ngomong si an dosaku dengan dia, ketika itulah kau berdosa. Merasa dirinya hebat, ia sifat setan, sifat iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud dengan Adam? Ana khairum minhu, aku lebih mulia daripada Adam. Jadi sifat iblis ya Pak, ngomongnya suka nak ti aku. Bagus masjidnya Pak. Woi, mudah anakku baik deh. Aku. Masjidnya mantap Pak, banyak aslinya. Mudah anakku baik deh. Aku. Yang suka nak ngomong ti aku dalam Al-Quran, pertama iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada Adam. Yang kedua Fir'aun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan kalian. Aku. Yang ketiga Korun, ketika hartanya banyak, orang tanya, dari mana hartamu? Aku yang ngumpulkannya. Aku. Jadi mun dijungkat tuh ada orang suka nak ngomong ti aku, panggil dia. Lu ngamat situ kau. Kau suka nak ngomong ti aku. Apa dek? Dalam Al-Quran ada 4 yang suka nak ngomong ti aku. Pertama iblis, kedua Fir'aun, ketiga Korun, keempat kaulah. Ngomong suka nak ti aku. Aku tidak mau sujud kepada Adam, kata iblis. Kenapa kau tidak mau sujud? Adam kau ciptakan dari tanah ya Allah. Tanah ya hitam, tanah ya bau lasing, tanah ya basah, tanah ya rendah. Aku kau ciptakan dari api tarang, api tinggi, api bersinar, api terhormat. Aku tidak mau sujud dengan Adam. Adam kau ciptakan dari tanah. Oh, jadi kita tercipta dari tanah Pak Ustadz. Ya, coba kalau nak buktikan bahwa kita tercipta dari tanah, coba lihat tangannya Pak.
ratak-ratak macam nak tanah, dikutis keluar tanah, dicium bau tanah, keraja pun di kantor tanah. Maaf kalau yang ada keraja di kantor tanah, mati masuk ke dalam tanah. Apa nak kita sombongkan? Kita dari tanah. Pak Ustadz, kita semuanya tercipta dari tanah, betul. Tapi ngapalah tanahnya kan sifatnya rendah, tanahnya kan sifatnya baik, sifatnya lembut. Ngapain ada kawan kita sifatnya tang jahat? Dia tercipta dari tanah juga, tapi tanah sengketa. Nggak mau nak minta maaf, ya tanah sengketa. Nggak mau nak beri maaf, ya tanah sengketa. Tapi itu tidak boleh dipakai untuk mengukur kawan. Lalu melihat kawan, oh iya tanah sengketa, tanah sengketa, Nangarkan ceramah bukan untuk ngukur orang, tapi ngukur diri kita sendiri. Jangan-jangan aku tuh sombong. Jangan-jangan aku tuh punya sifat iblis, introspeksi diri kita sendiri. Dah selesai. Pertama silaturahmi, yang kedua minta maaf, yang terakhir. Dah 1,5 jam. Minumlah Boleh ke saya minum dulu? Jangan kemana-mana, saya akan kembali setelah lewat yang satu ini. Dah, alhamdulillah. Sampai jam berapa kita itu sebenarnya? Jam berapa ya? Jam 12. Kuat ibu? Saya ndak kuat. 1 jam aja dah ngelotek kaki kita kan. Yang terakhir setelah kita minta maaf yaitu memberi maaf. Mana yang lebih payah Pak Ustadz? Minta maaf atau beri maaf? Saya tidak bisa jawabnya. Tergantung sifat orang masing-masing. Kalau pelak kampung, kita semuanya dah aku maafkan. Gampang. Tapi belum tentu dia mau minta maaf. Mun mari orang maaf, mau rati. Tapi minta maaf tidak mau. Tapi ada juga orang kerajaannya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Ada orang. Tapi giliran kita tanya, dah main ke kau ke rumah si Ano? Sampai mati aku dah main sini. Tidak mau nak maafkan orang. Ngapain betang barat inyan kau nak maafkan dia? Sakit hatiku. Ngapain tang sakit? Waktu dia beli oto baru. 80% kacanya hitam. Lewat depan rumah bukan suah dibukanya kacanya. Diklaksoninya naknya aku. Tetet. Asik kumat jantung koronirku katanya. Pokoknya dedaanku maafkan. Otonya baru. Yang belah kanan rumah tuh sakit juga hatiku. Apa? Rumahnya baru. Yang paling sakit hatiku tuh yang depan rumah. Apa? Bininya baru. Sakitnya hatiku ya kata dia. Nggak anakku maafkan dia. Maafkanlah, maafkan dia, maafkan dia. Nggak bisa aku nak maafkan dia Pak Ustadz. Ngapa dia? Aku dilemparnya pakai batu. Kalau dilemparnya pakai batu, kau lempar dia pakai bunga. Udah 2 kali dilemparnya Pak Ustadz kayak batu, lempar dia pakai bunga 2 tangkai. Udah 3 kali dilemparnya pakai batu Pak Ustadz. Yang ketiga lempar dia pakai bunga, yakinkan potnya ikut sekalian. Dilempar lu sana pot plastik yo yang dari batu ya lemparkan. Karena dah keterlaluan dah ya. Jadi gimana tak Pak Ustadz? Kalau ada kawan kita dapat nikmat, rumahnya baru, otonya baru, bininya baru, doakan. Dia ada cara ngilangkan sifat dengki, doakan orang. Ya Allah, kata ibu iya memang kaya lah. Galangnya segi 40 juta. Sakit sebenarnya hatiku ya Allah. Tapi ya Allah, daripada aku sakit hati, kalau sakit hatiku makin banyak penyakitku, maka aku doakan mudah-mudahan dia panjang umur ya Allah, sehat badannya, lapang rezekinya, jadikan anak istrinya soleh dan solehah. Dalam hadis riwayat Tirmizi, turun malaikat, amin, kabulkan doa orang ini ya Allah, walaka misluh, kau dapat yang sama dari yang kau doakan. Jadi kalau ada orang dapat nikmat, doakan, kau dapat yang sama kata malaikat dari yang kau doakan. Kita akan dapat yang sama Pak. Makanya doakan yang baik-baik. Tapi kalau doakan yang buruk, kita kan daan. Kalau ada orang dapat nikmat, dah mulai kita nak dengki. Ya Allah, dia melioto dan lalu nagurkan aku. Capatkan dia mati ya Allah.
Bila perlu sana langsung mati, dia buat stroke dalam 6 bulan. Amin, kata malaikat, kau dapat yang sami dari yang kau doakan. Kau karena dia daan. Barang kita doakan orang yang jahat-jahat, maka doakanlah yang bagus-bagus. Ibu, mau ke maafkan orang? Jangan ada dusta di antara kita. Pak Ustadz jangan cuma ngomong mau maafkan orang. Memangnya Pak Ustadz mau maafkan orang? Memang barat nah maafkan orang, Pak. Api agi mun dia jahat dengan kita. Ya mun orang baik kita balas baik, wajar. Biasa. Orang jahat kena balas jahat, biasa. Tapi kalau ada orang jahat kita balas baik, luar biasa. Saya nih Pak, karap ceramah. Laka ceramah langsung diuji oleh Allah, dites. Pernah saya ceramah tentang sedekah. Sedekah, ibu bapak semuanya sedekah. Laka ceramah, ada jamaah, Pak Ustadz, boleh ke minta sorbannya? Nah kan nak minta. Ini saya, dia namanya nih, coba lihat nih, Ustadz Hatoli SSCMH. Wah itu kan nak barik tuh, mereknya Casio, kasih orang. Karena tes, mau ndak Ustadz Hatoli barikannya? Saya barikan. Bila ya saya ceramah di penjara. Ceramah di penjara itu ternyata orang di penjara itu minta sorban saya, nisal saya dipintanya. Ambil lah katanya, ambil. Dan ikhlas aku sebenarnya saya. Karena uji lah kak ceramah. Ini sekarang ceramahnya tentang beri maaf. Jangan-jangan baliknya itu karena uji kalau beri maaf kau. Karena suah saya ceramah tentang beri maaf, maafkanlah dia. Sekali balik ceramah, barang waktunya pakai motor dan jauh dari rumah, hujan hari baliknya. Adalah motor basarnya alip saya dari belakang. Cerit itu pancitiknya saya. Astagfirullahaladzim. Dan tahu kau aku ustadznya saya. Kajar pokoknya kita pakai Supra X125. Dia pakai motor Ninja. Nanti kajar nampaknya tuh. Kajar sampai tahu dia lambat. Datang kawan dari belakang napak, Pak Ustadz, kayak tadi ceramahnya tentang beri maaf, maafkan we. Wow, iya Ustadznya. Jadi sebenarnya ceramah itu jak mengingatkan diri kita seorang, Pak. Saya bukan nyeramahi Bapak Ibu. Makanya kita tuh jak belajar memberikan maaf. Nah, ada sahabat Nabi, kata Nabi kalau kita nak melihat penghuni surga, itu dia orangnya. Isuk Nabi ngomong lagi, kalau kalian nak melihat penghuni surga, iya orangnya. Isuk Nabi ngomong lagi sampai hari ketiga, kalau kalian nak melihat penghuni surga, iya orangnya. Abdullah bin Umar heran, apa kira-kira amalnya orangnya? Ditelusurinya lah ke rumahnya, nginap 3 hari 3 malam, dilihatnya sholatnya biasa, ngajinya biasa, zikirnya biasa. Apa amalmu sampai kata Nabi kau ahli surga? Kata sahabat dia, aku sebelum tidur semuanya kesalahan orang yang nyakiti aku dah ku maafkan sampai subuh naang paling lama. Lain dengan kita, kelahi 2021, 2040 baru bermaafan. Mana kita gitu nak diakui sebagai orang beriman. Makanya banyak orang dan tertarik kepada Islam. Kenapa? Kita tu dan punya maaf, dan mau maafkan orang. Banyak orang dan tertarik dengan Islam, nggak mau masuk Islam, barang nggak mau maafkan orang. Ada sahabat, ada namanya tabiin, namanya Hasan Al Basri. Dia hidup bertetangga dengan Yahudi, bukan Islam, non Muslim, Yahudi, tinggal di lereng gunung. Rumah Yahudi di atas, Hasan Al Basri di bawah. Satu hari Hasan Al Basri itu sakit, ditengoklah oleh orang Yahudi, masuk. Hasan Al Basri, ya, ada kau di dalam? Ada. Masuklah. Apa kabarmu Hasan Al Basri? Saya sakit. Dah berapa lama sakit? Hampir sebulan. Mudah-mudahan cepat sehat katanya. Kata orang Yahudi ini. Lalu ketika dia nengok Hasan Al Basri sakit, dilihatnya di pituk rumahnya nun ada ember air tergenang. Hasan Al Basri, ya. Itu di pojok rumahmu ada air tergenang yang ditampung dalam ember. Air apa? Itu air comberan, air ciringan. Dari mana ya? Dari rumahmu. Air dari rumahku, ciringan rumahku yang bocor dari atas kau tampung pakai ember. Ku tampung pakai ember. Dah berapa lama kau tampung ya? Kata Hasan Al Basri, isruna sanah, 20 tahun ku diamkan. 20, tawa dia. Itu ceritanya sadih tuh, ngapain kita tawa? Ada kelaingan orang jungkat nampak.
20 tahun demi menjaga perasaan tetangga. 20 tahun demi menjaga perasaan tetangga. 20 tahun ditahan Nyai Ciringan dalam kamarnya. Apa kata orang Yahudi? Agama apa yang ngajarkan kelembutan seperti ini? Agama saya. Agamamu apa? Islam. Mulai hari ini saksikan, kata Yahudi, wahai Hasan al-Basri, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Padahal Hasan al-Basri tidak suah ngajak dia masuk Islam, tapi akhlaknya membuat orang Yahudi yang masuk Islam. Nah, ini kalau ada orang bunuh diri di situ, ada yang mencuri, usah nak salahkan Islamnya, salahkan orangnya. Bintang iklannya salah. Jadi orang tidak percaya bintang iklannya salah. Saya kalau kena suruh bintang iklan, iklan apalah yang cocok? Tidak mungkin iklan sampo kan? Iklan susu gemuk misalkan. Lalu saya buat iklan, pakailah susu ini. Jika Anda minum, Anda akan gemuk. Si orang yang percaya. Kenapa? Yang buat iklan kurus. Orang tidak percaya, bintang iklannya salah. Sama dengan bapak jual obat somet. Siapa yang memakai obat itu akan tumbuh banyak somet. Yang jualan tidak ada somet. Ini orang tidak percaya. Makanya kalau ingin orang tertarik kepada Islam, tunjukkanlah akhlak Islam yang baik, mau memberi maaf dan tidak malu untuk minta maaf. Nah, makanya saya pun minta maaf dah semuanya. Kalau itu dah berapa jam untuk ceramah? Mulai jam 8:05, sekarang jam 9:36, berarti sejam setengah dah. Ceramah tuh ndak gampang. Coba lihat kaki nahan berat badan, tangan siau layau, utak mikir, mulut ngerauk, urat tigik betimbulan. Udah sejam setengah belum. Yang model gaya di nyuruh ustadz cepat mati. Kan kasihan, kengan saya tuh. Kasihan, weh bini saya di rumah tahu-tahu balik dari jungkat mati. Pasti dia di rumah nun kesorangan dia di rumah. Saya makan tadi, saya foto, saya tunjukkan ke bini saya, abang dah makan dek. Dia pun fotokan makanan di rumah. Abang adik pun dah makan di rumah. Abang ceramah tolen adik dan berkawan di rumah. Saya balas, mau kayak ku carikan kawan. Dibalasnya dengan emotikon rambut ngeranjang. Oh, nah. Jadi udah dolok lah. Kalau belum puas, carilah kepuasan di tempat lain. Karena saya bukan laki-laki pemuas.